hypnotized, left is right. Fly so high, I'm hypnotized, left is right. So high, I'm hypnotized, left is right. So high, I'm hypnotized, left is right. This right. So high, I'm hypnotized, left is right. So high, I'm hypnotized, left is right. So high, I'm hypnotized, left is right.
so high, I'm hypnotized. Left is right. So high, I'm hypnotized. Left is right. So high, I'm hypnotized. Left is right. So high, I'm hypnotized. Left is right. So high, I'm hypnotized. Left is right. So high, I'm hypnotized. Left is right. So high, I'm hypnotized. Left is right.
I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Kita mulai, Bapak Ibu, setuju? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Makassar, karena Saudara Wali Kota hari ini masih dalam pemeriksaan kesehatan. Saya hormati Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Makassar, yang saya hormati para Kepala OPD, Asisten Sekretaris Daerah, staf ahli, para direksi, para hadirin, wal hadirat yang sama berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini kita bisa mengikuti rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya saya mengajak hadirin untuk bersama-sama berdoa. Semoga selanjutnya syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini kita bisa mengikuti rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya saya mengajak hadirin untuk bersama-sama berdoa. Semoga paripurna hari ini berjalan lancar dan tertib. Berdoa, semoga paripurna hari ini berjalan lancar dan tertib. Selesai.
Yang ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka. Rapat paripurna hari ini adalah rapat paripurna ke-15 masa persidangan ketiga tahun sidang 2023-2024 Kota Makassar. Peserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar. Kami hormati para perwakilan rakyat daerah Kota Makassar. Kami hormati para asisten Izinkan kami mewakili Bapak Wali Kota Makassar dalam membacakan jawaban Wali Kota Makassar atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Mengawali penyampaian jawaban atas pemandangan umum anggota dari Galmeria Kondorura, juru bicara dari fraksi PDI Perjuangan, yang terhormat Saudari Haja Nurul Hidayat, juru bicara dari fraksi Partai Golongan Karya, yang terhormat Saudara Hari Kurnia Pakambanan, juru bicara dari fraksi Partai Demokrat, yang terhormat Saudari Haja Mulyati, juru bicara dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, yang terhormat Saudara Haji Saharudin Said, juru bicara dari fraksi Partai Amanat Nasional, yang terhormat Saudara Mario David, juru bicara dari fraksi Partai Nasdem. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta seluruh hadirin yang sama kami hormati. Dalam memberikan jawaban, penjelasan, tanggapan atas pemandangan umum anggota Dewan yang terhormat, perlu dijelaskan bahwa jawaban ini akan kami sampaikan sesuai urutan pembicara pada saat penyampaian pemandangan umum masing-masing fraksi. Lebih lanjut, agar penyampaian jawaban kami tidak berulang atas pertanyaan dan pernyataan yang sama, maka kami akan menyampaikan jawaban dengan mengaitkan pertanyaan pemandangan umum yang saling berkesesuaian dan memiliki materi dan substansi bahasan yang sama yang dijelaskan sebagai berikut. Atas pertanyaan anggota Dewan yang terhormat Saudara Haji Mulis Amisbah, juru bicara dari fraksi Nurani Indonesia Bangkit, yang bersesuaian dengan pertanyaan beberapa anggota Dewan yang terhormat, yakni Saudara Andi Hadi Ibrahim Baso, juru bicara dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, anggota Dewan yang terhormat Saudari Galmeria Kondorura, juru bicara dari fraksi PDI Perjuangan, anggota Dewan yang terhormat Saudari Haja Nurul Hidayat, juru bicara dari fraksi Partai Golongan Karya, anggota Dewan Saudari Haja Mulyati, juru bicara dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, yang terhormat Saudara Haji Saharudin Said, juru bicara dari fraksi Partai Amanat Nasional, yang terhormat Saudara Mario David, juru bicara dari fraksi Partai Nasdem, dan pertanyaan dari fraksi Partai Gerindra terkait penurunan target pendapatan daerah. Dapat kami jelaskan bahwa prinsip dan landasan yang digunakan dalam penyusunan anggaran perubahan tidak hanya bertumpu pada aspek asumsi semata seperti pada saat penyusunan APBD pokok, namun sisi rasionalitas dan kondisi faktual yang terjadi
yang disebabkan adanya perkembangan yang tidak lagi sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran atau KUA dalam wilayah tahun. Yang terbaik yang dapat kita lakukan untuk menjamin dan memastikan bahwa kinerja keuangan dan keberlangsungan pelaksanaan APBD 2024 ini dapat tetap terjaga dan berjalan dengan berakhirnya tahun anggaran. Hadirin sidang yang kami hormati, yang terhormat Saudara Haji Munis Abisbah tentang pemenuhan layanan dasar masyarakat seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian, dapat kami jelaskan bahwa pemerintah Kota Makassar senantiasa berkomitmen dalam pemenuhan layanan dasar masyarakat yang juga merupakan mandatory spending yang tergambar dalam penganggaran. Untuk penyesuaian target yang bersifat indikatif pada dokumen RPJMD disesuaikan dengan target yang dapat dicapai pada tahun 2024, tentu dengan memperhatikan dinamika dan tantangan yang berkembang dalam proses pencapaian kinerja di sepanjang anggaran 2024. Selanjutnya terhadap pertanyaan anggota Dewan yang terhormat Saudara Haji Mulis secara fraksi Nurani Indonesia Barat terkait kajian ilmiah potensi real dari masing-masing objek pendapatan daerah, dapat kami jelaskan bahwa dalam penentuan target PAD pada SKPD pengelola pendapatan telah melalui serangkaian kajian dan analisis dalam penentuan target pendapatan yang tertuang dalam bentuk kertas kerja dengan memperhatikan data potensi, tren realisasi tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar, dan perkembangan atau perubahan regulasi yang ada. Pemerintah Kota Makassar tentunya akan terus melakukan penyempurnaan dalam rangka peningkatan PAD, salah satunya melalui kajian ilmiah dengan melibatkan tim akademis dan tim ahli di bidang ekonomi daerah, sehingga penetapan proyeksi pendapatan daerah dapat lebih kita optimalkan lagi ke depan. Berharap tanggapan yang terhormat Saudara Andi Hadi Ibrahim Baso, juru bicara dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, terkait dengan pelaksanaan pembangunan solar cell di sekolah yang terdapat pada Dinas Pendidikan. Dapat kami sampaikan bahwa pelaksanaan pembangunan solar panel di lingkup sekolah merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Makassar dalam memanfaatkan energi terbarukan pada fasilitas sekolah. Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi terjadinya kemarau panjang yang berdampak pada pemadaman listrik dan dapat merusak peralatan IT yang ada di sekolah. Terkait hal tersebut telah berkesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Selanjutnya terkait dengan pengadaan motor listrik sampah, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah Kota Makassar berkomitmen melakukan penurunan gas rumah kaca melalui pencapaian low carbon city hingga mencapai zero emission. Untuk itu, pemenuhan armada listrik persampahan Kota Makassar merupakan salah satu langkah awal dalam mendukung Makassar low carbon city. Adapun terkait kuantitas dan spesifikasi, dapat kami jelaskan bahwa kuantitas dan spesifikasi pengadaan armada motor listrik telah disesuaikan dengan kebutuhan
dengan mempertimbangkan berbagai aspek, diantaranya melalui pendekatan kebutuhan berbasis jumlah rukun warga yang ada di Kota Makassar. Terkait dengan harapan yang terhormat Saudara Andi Haji Ibrahim Baso, juru bicara dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, terkait dengan dukungan atlet-atlet dan tim yang akan mengikuti PON di Aceh dan Medan, dapat kami sampaikan bahwa pada dasarnya pemerintah Kota Makassar tetap berkomitmen dukung atlet-atlet dan tim yang akan mengikuti PON di Aceh dan di Medan. Berhubungan dengan anggaran keikutsertaan PON di Aceh dan di Medan, tentu akan kami tidak lanjuti sesuai dengan ketentuan penetapan anggota Dewan yang terhormat Saudari Galmeria Pondorura, juru bicara dari fraksi PDI Perjuangan, yang bersesuaian dengan harapan anggota Dewan strategis pemerintah Kota Makassar yang turut mendukung program-program prioritas nasional yang telah ditetapkan pada rencana kerja pemerintah tahun anggaran 2024. Terhadap saran anggota Dewan yang terhormat Saudari Haji Nurul Hidayah, juru bicara fraksi Partai Golongan Karya, kami mengucapkan terima kasih. Pihak eksekutif melalui SKPD Pengelola Pendapatan berkomitmen akan terus memaksimalkan berbagai potensi pendapatan daerah dengan tetap medomani ketentuan yang berlaku, serta akan terus melakukan inovasi sehingga dapat mencapai PAD 2 triliun sebagaimana yang tertuang dalam target RPJMD 2021-2026. Terhadap saran dan masukan yang terhormat Saudara Hari Unia Patambanan, juru bicara dari fraksi Partai Demokrat, terkait program prioritas yang difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan perbaikan infrastruktur seperti pembangunan stadion, pengadaan motor listrik dan pengadaan solar panel, maka pihak eksekutif mengucapkan terima kasih. Saran dan masukan ini tentunya akan menjadi perhatian bagi pihak eksekutif dalam mengawal pelaksanaan program-program tersebut. Adapun pembangunan stadion dapat dijelaskan bahwa kebijakan ini diinisiasi oleh pemerintah pusat yang lokasinya berada di atas lahan pemerintah provinsi, sehingga pembangunannya memerlukan koordinasi dengan pemerintah di berbagai tingkatan. Inilah kebijakan yang menggambarkan bagaimana kemudian koordinasi penyelenggara pemerintah di berbagai tingkatan dapat bersinergi dalam menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Tentu harapan tersebut juga kami titipkan kepada anggota Dewan yang terhormat dalam bentuk dukungan dan kontrol terhadap pelaksanaan program prioritas. Selanjutnya, terkait pemanfaatan dan pengoperasian motor listrik dan solar panel, maka pihak eksekutif akan membentuk unit khusus hingga pelaksanaan pemeliharaan dan pengoperasiannya secara operasional diharapkan dapat berjalan dan berfungsi secara maksimal. Atas harapan dan saran yang terhormat Saudara Haji Saharudin Said, juru bicara dari fraksi Partai Amanat Nasional, terkait dengan pemenuhan layanan listrik di wilayah kepulauan, dapat kami sampaikan bahwa tersebut akan menjadi perhatian pemerintah Kota Makassar dalam pemenuhan kebutuhan layanan listrik khususnya yang berada di wilayah-wilayah kepulauan. Atas pertanyaan anggota Dewan yang terhormat Saudara Mario David PN, juru bicara fraksi Partai Nasdem, terkait upaya menjadi sumber pendapatan baru, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah Kota Makassar telah mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang ada sesuai dengan koridor yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai salah satu contoh diantaranya dalam pengelolaan aset daerah, pemerintah Kota Makassar terus melakukan upaya agar barang milik daerah di samping untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan dan pemerintahan juga dapat menghasilkan pendapatan daerah, diantaranya penjualan kendaraan dinas melalui mekanisme lelang, pengenaan retribusi dalam penggunaan anjungan Pantai Losari, serta pengenaan biaya sewa terhadap pemanfaatan aset pemerintah Kota Makassar untuk penggunaan tertentu seperti ATM dan kantor kas perbankan. Selanjutnya, terhadap saran anggota Dewan yang terhormat Saudara Mario David terkait kerjasama dengan sektor swasta dalam pemanfaatan teknologi digital untuk optimalisasi pendapatan asli daerah, dapat kami jelaskan bahwa upaya-upaya tersebut telah berjalan, di mana kondisi saat ini khususnya dalam konteks pembayaran pajak daerah pemerintah Kota Makassar telah bekerja sama
dengan Bank Sulselbar untuk menyediakan beragam kanal-kanal pembayaran secara digital, baik itu melalui kris, virtual account maupun melalui sejumlah e-commerce seperti GoPay, ShopeePay, Tokopedia, Link Aja, yang semuanya terintegrasi melalui aplikasi. Pakinta atau pajak terintegrasi dan terdigitalisasi. Pemerintah Kota Makassar sendiri akan berkomitmen terus mengembangkan penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan PAD dengan dukungan dan sinergi dari anggota Dewan yang terhormat. Atas pertanyaan yang terhormat Saudara Mario David PM, juru bicara fraksi Partai Nasdem yang bersesuaian dengan fraksi Gerindra terkait penurunan belanja modal sebesar 19,99% atau senilai 342,89 miliar lebih, dapat kami jelaskan bahwa pengurangan belanja modal ini bersumber dari beberapa program dan kegiatan prioritas untuk belanja infrastruktur yang secara teknis menemui kendala dan diprediksi tidak dapat terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran. Belanja infrastruktur tersebut antara lain adalah rencana pembangunan ducting sharing dan rencana pembangunan sirkuit kaca. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin yang sama kami hormati. Di akhir jawaban dan penjelasan ini kami berharap mudah-mudahan jawaban dan penjelasan yang kami sampaikan ini telah menyentuh apa yang menjadi substansi pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan yang terhormat. Sekiranya jawaban dan penjelasan yang kami sampaikan pada kesempatan ini oleh anggota Dewan yang terhormat dipandang perlu penjelasan lanjutan, terutama untuk hal yang bersifat teknis, kiranya dapat dibahas dan lebih didalami pada pembahasan tahap selanjutnya. Harapan kami semoga pembahasan selanjutnya dapat berjalan lancar dan membawa kebaikan kepada kita semua demi percepatan pelaksanaan pembangunan, pelayanan, dan pemenuhan kepentingan masyarakat Kota Makassar yang kita cintai bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita semua dalam mengemban tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Wabillahi salamati, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Makassar, Insinyur Haji Muhammad Ramdan Komandan. Terima kasih tanggapan atau jawaban Wali Kota Makassar, Saudaraku Haji Firman Pagara. Beserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, telah mendengar dan menyaksikan tanggapan atau jawaban Wali Kota Makassar diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi anggota Dewan yang terhormat dalam pembahasan Perda tentang perubahan APBD pada rapat barang anggaran DPRD Kota Makassar. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, demikian paripurna hari ini. Dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, paripurna saya tutup dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fly so high, I'm hypnotized, left is right. So high, I'm hypnotized, left is right.